Halo, selamat datang lagi di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa stres itu kadang bagus ya, bikin kita gerak cepat, lebih produktif gitu. Tapi kok ada masanya malah jadi bumerang. Iya, jadi malah bikin kacau ya. Nah, persis. Hari ini kita mau bahas titik itu tuh. Kapan sih stres yang tadinya oke, justru berubah jadi buruk, jadi merusak? Sumber kita kali ini bab 29 dari buku yang lagi banyak diomongin, Why Has Nobody Told Me This Before-nya Dr. Julie Smith. Buku yang bagus banget itu. Betul. Nah, misi kita kali ini, kita mau bantu Anda pahami gimana stres yang kelamaan, stres kronis lah istilahnya, itu bisa pelan-pelan ngerusak kesehatan fisik, mental juga. Kita lihat tanda-tandanya, terus yang penting nih, kenapa kita perlu aware, perlu sadar sama hal ini? Karena sering nggak kerasa ya, tiba-tiba udah numpuk aja. Itu dia. Kita kan tahu ya, sedikit tekanan kadang perlu buat motivasi. Tapi ada batasnya. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng, kapan sih cukup itu jadi kebanyakan? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Respon stres itu kan sebetulnya ya mekanisme alami banget di badan kita. Bawaan lahir gitu. Iya, bawaan. Sistem ini tuh canggih, didesainnya buat kerja pas situasi genting, tapi jangka pendek. Fungsinya penting banget buat bantu kita adaptasi. Entah itu ngejar deadline, atau ya menghindar dari bahaya fisik beneran. Jadi stresnya sendiri itu bukan musuh utama sebetulnya. Betul sekali. Itu kayak alarm tubuh kita kan, dirancang buat nyala pas perlu aja, terus mati lagi kalau ancamannya udah lewat. Nah, masalahnya itu kalau alarm ini, bandel gitu nggak mau mati. Nggak mau mati alarmnya. Iya, ketika stresnya itu ada terus, nggak hilang-hilang. Jadi kronis. Nah, Dr. Smith di bukunya itu kasih analogi yang menurut saya, wah kena banget. Gimana tuh analoginya? Bayangin gini, Anda lagi nyetir mobil di jalan tol, ngebut, kencang. Tapi persnelingnya itu macet di gigi 2. Gigi 2 di tol sambil ngebut? Waduh. Kebayangan? Kita semua tahu lah, itu mesinnya nggak bakal awet. Sebentar juga pasti ada yang jebol. Nah, stres kronis itu kurang lebih gitu dampaknya buat badan sama pikiran kita. Sistem kita tuh dipaksa tancap gas terus, tapi nggak ada waktu buat cooling down, buat pemulihan yang cukup. Wah, iya. Kebayang sih rusaknya. Dan efeknya ini ternyata langsung nyerang ke pusat komando kita ya, ke otak. Banget. Buku ini jelasin beberapa hal penting. Salah satu yang bikin saya, mikir nih. Itu gimana stres kronis bisa bikin kita jadi lebih ngandelin kebiasaan, perilaku otomatis gitu. Oh iya, habitual behavior ya. Iya, logikanya sih pas stres, otak kita kan pengen hemat energi ya. Nah, ngelakuin kebiasaan itu kan biaya mentalnya lebih murah daripada mikir keras cari cara baru. Jadi kayak autopilot gitu. Tapi kalau terus-terusan, ya bahaya juga. Tepat. Dan ini temuan penting yang Dr. Smith garis bawahi. Stres kronis itu bukan cuma bikin kita jadi pelupa, tapi bener-bener ngubah jalur di otak kita. Ngubah jalur? Maksudnya gimana tuh? Jadi, kita jadi lebih sering pakai insting atau kebiasaan lama. Padahal mungkin kebiasaan itu udah nggak pas lagi, atau malah ngerugiin. Terus lagi, kemampuan kita buat nahan diri, kontrol impuls, itu juga jadi lemah. Oh, pantesan ya? Pernah nggak sih Anda ngerasa pas lagi stres berat, jadi gampang banget kesel? Marah-marah buat hal kecil, atau jadi pengen makan yang nggak sehat terus? Nah, itu bukan cuma perasaan doang, tapi emang ada perubahan biologis di baliknya. Iya, itu masuk akal banget sih. Banyak yang ngalamin kayaknya. Dan bukan cuma nahan diri ya, daya ingat kita juga kena imbasnya kan? Betul, jadi susah fokus. Detail kecil jadi gampang lupa, terus informasi penting bisa tiba-tiba hilang gitu aja. Yang penting juga kemampuan kita buat ambil keputusan jadi kacau. Nah, itu dia. Jadi antara ragu-ragu banget, susah nimbang-nimbang, atau malah sebaliknya, jadi nekat, ambil keputusan tanpa mikir panjang. Dan dampaknya ini nggak berhenti di kepala doang kan? Sistem pertahanan tubuh kita, sistem imun, itu juga kena banget. Emang bener sih kalau stresnya akut, jangka pendek, lonjakan adrenalin itu bisa kayak kasih dorongan sementara gitu ya ke sistem imun. Semacam booster gitu. Iya, kayak booster. Misalnya kalau kita luka, biar infeksi nggak gampang masuk. Badan siap-siap perang gitu. Tapi kalau alarmnya nyala terus-menerus nih, jangka panjangnya gimana? Ke sistem imun. Kan tadi katanya adrenalin bisa jadi booster. Nah, ini dia dilemanya. Produksi adrenalin yang tinggi terus, sama pola kortisol itu hormon stres juga, yang nggak normal gara-gara stres kronis, itu malah jadi kayak pedang bermata dua.
Bukannya ngelindungin, malah bisa bikin banyak masalah kesehatan. Masalah kesehatan serius. Iya, bahkan seperti yang disebut di buku, ada studi dari Kumari dan rekan-rekannya tahun 2011, itu nunjukin ada hubungan loh antara penanda biologis stres kronis sama harapan hidup yang secara statistik lebih pendek. Wah, serius itu, sampai ke harapan hidup. Iya, ini bukan sekedar perasaan aja, tapi ada harga fisik nyata yang harus dibayar sama tubuh kita. Badan kita kan nggak didesain buat siaga tempur terus-terusan. Ini nyambung juga dong sama fenomena yang sering kita dengar dan dibahas juga di buku. Kenapa ya orang seringnya malah sakit pas akhirnya libur setelah kerja keras banget berbulan-bulan? Kayak ironis gitu. Iya, ironis, tapi ada penjelasan biologisnya. Menarik banget ini. Jadi, selama kita stres tinggi, kerja rodi gitu kan, adrenalin itu seolah nahan atau ngegas sistem imun kita, biar tetap waspada. Oke, jadi sistem imunnya dipaksa siaga. Kurang lebih gitu. Nah, begitu pemicu stresnya hilang, misalnya hari pertama libur, yeay! Level adrenalin kan langsung turun drastis. Akibatnya, sistem imun yang tadinya dipaksa kerja keras itu ikutan turun mesin juga sebentar. Jadi pas lagi lengah gitu ya? Persis. Di saat itulah kita jadi lebih gampang kena virus atau bakteri yang mungkin tadinya udah ada tapi berhasil ditahan. Badan kita kayak baru ngasih izin buat sakit setelah ancaman utamanya. Stres kerjaan misalnya udah lewat. Pantesan ya, sering banget kejadian itu. Nah, ngomongin stres kronis, ada konsep lain yang nyambung banget dan dibahas juga nih di bab 29, yaitu burnout, kelelahan ekstrim. Burnout ya, ini penting banget buat dibedain dari sekadar capek biasa. Betul, penting banget nih kita pahami bareng-bareng. Burnout ini bukan cuma capek abis lembur semalaman, ini respon yang spesifik terhadap stresor, pemicu stres, yang sifatnya emosional dan interpersonal, tapi yang berlangsung lama dalam satu peran. Dan ini kuncinya. Burnout itu nggak cuma buat orang kantoran atau kerjaan yang dibayar. Nggak melulu soal kerjaan formal ya. Sama sekali nggak. Siapapun bisa kena. Orang tua yang ngerawat anak berkebutuhan khusus, atau orang yang ngerawat anggota keluarga yang sakit lama, bahkan relawan yang dedikasinya tinggi banget. Definisi kuncinya itu Mama di sifat kronis dari stresornya itu, dalam konteks peran tertentu. Mau itu kerjaan, ngasuh anak, atau lainnya. Ini bukan reaksi gara-gara satu hari yang berat, tapi akumulasi dari hari-hari yang benar-benar nguras emosi. Dan gejalanya itu khas banget ya. Seperti dijelasin Dr. Smith, ada 3 pilar utama burnout. Pertama, itu rasa terkuras secara emosional. Ini bukan capek fisik biasa loh ya, tapi rasanya tuh kayak baterai emosi Anda benar-benar kosong. Nggak ada lagi energi buat ngadepin hari itu. Kayak bensin habis gitu ya? Iya, bensin emosinya habis. Terus yang kedua, munculnya sinisme atau depersonalisasi. Istilah ini mungkin agak teknis ya. Depersonalisasi itu intinya mulai merasa nggak nyambung atau jaga jarak secara emosional. Nah, itu dia. Jadi merasa terputus, jauh gitu, sinis sama kerjaan, sama orang yang dilayani, bahkan sama teman kerja. Rasanya kayak cuma, going through the motions aja, nggak ada rasa terlibat lagi. Nggak ada hatinya lagi gitu ya? Persis. Terus yang ketiga, ini juga penting. Menurunnya perasaan pencapaian pribadi atau efikasi diri. Gampangnya, Anda mulai ragu sama kemampuan sendiri. Merasa nggak kompeten lagi, nggak efektif lagi di peran Anda. Kehilangan rasa puas atau bangga yang dulu mungkin ada. Dan yang menarik dari penjelasan di buku ini, penyebab burnout itu seringkali bukan cuma karena kerjaan numpuk. Ya, beban kerja bisa jadi faktor sih. Tapi Dr. Smith menekankan akarnya itu sering lebih dalam. Adanya ketidakcocokan fundamental yang kronis. Ketidakcocokan fundamental. Ya, antara diri kita dengan salah satu dari 6 area kunci di lingkungan atau peran kita. Ini cara pandang yang kuat banget buat ngertiin burnout. Nggak cuma nyalahin, kerjaan banyak. 6 area kunci. Wah, apa aja tuh? Mungkin mulai dari yang paling sering disalahin dulu. Beban kerja. Tentu. Beban kerja ini ya soal jumlah kerjaan, tekanan waktu, rumitnya tugas. Tapi ingat, burnout bisa aja terjadi meskipun kerjaan nggak terlalu banyak. Kalau area lain bermasalah. Area kedua itu kontrol. Kontrol, maksudnya kendali gitu. Betul. Seberapa besar sih kita merasa punya kendali atas kerjaan kita, punya suara nggak dalam keputusan, punya sumber daya waktu, alat, info, dukungan yang cukup nggak buat ngerjain tugas dengan baik. Nah, rasa nggak berdaya atau nggak punya kontrol, ini pemicu stres yang kuat banget. Oke. Jadi bukan cuma soal berapa banyak kerjaan, tapi juga gimana kita bisa ngerjainnya. Masuk akal.
Terus kalau penghargaan, ini pasti bukan cuma duit dong ya? Sama sekali bukan cuma gaji, walaupun ya gaji yang nggak adil jelas bikin stres juga. Tapi penghargaan ini lebih luas, termasuk pengakuan sosial, dihargai usahanya, rasa hormat dari atasan atau teman, kesempatan buat belajar dan maju. Coba bayangin, Anda udah kerja keras, kasih yang terbaik, tapi rasanya kayak nggak dianggap, nggak dihargai. Wah, itu nyesek sih. Nyesek banget. Lama-lama kan motivasi terkikis. Bisa banget ngarah ke burnout. Perasaan usaha gue sia-sia itu destruktif banget. Bener banget. Nah, itu nyambung ke area berikutnya ya, komunitas. Soal hubungan sosial di lingkungan kita. Persis. Area komunitas ini ngelihat kualitas interaksi sosial di tempat kerja atau peran Anda. Ada rasa saling percaya nggak? Saling dukung? Atau malah ngerasa sendirian, terisolasi? Ada konflik terus-terusan yang nggak kelar-kelar. Lingkungan sosial yang toksik atau minim dukungan itu lahan subur banget buat burnout. Kita kan makhluk sosial ya, butuh dukungan komunitas. Iyalah, jelas butuh. Terus ada keadilan. Ini kedengarannya jelas ya, tapi gimana spesifiknya di konteks burnout? Keadilan ini soal persepsi kita apakah perlakuan di lingkungan kita itu adil atau enggak. Misalnya, keputusan itu dibuat transparan nggak? Beban kerja, sumber daya, penghargaan, itu dibagi rata nggak sih dibanding orang lain? Kalau kita ngerasa diperlakukan nggak adil, ngelihat ada pilih kasih, ada ketidaksetaraan yang jelas banget, itu bisa bikin frustrasi, marah, sinis banget. Nah, itu kan komponen kunci burnout. Oke, masuk akal. Nah, yang terakhir, nilai. Ini kayaknya personal banget dan mungkin suka kelewat ya. Personal banget dan kuat banget dampaknya. Area nilai ini soal nyambung nggak sih antara tuntutan peran kita sama nilai-nilai pribadi yang kita pegang teguh? Contohnya gimana tuh? Misalnya gini, Anda orangnya jujur banget, tapi kerjaan kok nuntut Anda buat nggak transparan. Atau Anda ngehargain banget keseimbangan hidup, tapi budaya kerja di situ nuntut pengorbanan total, lembur terus. Nah, kalau ada konflik kronis begini, itu bikin gesekan batin yang luar biasa nguras energi. Dipaksa ngelakuin hal yang bertentangan sama prinsip diri sendiri terus-menerus, itu resep pasti buat burnout. Jadi, burnout ini bukan berarti kita lemah atau cengeng gitu ya. Tapi seringnya, respons yang wajar terhadap lingkungan atau situasi yang emang nggak cocok buat kita. Di salah satu atau beberapa dari 6 area tadi. Ini beneran isu kesehatan serius, perlu perhatian. Tapi, ya kita juga harus realistis kan? Betul. Ada aja stresor hidup yang emang susah bahkan nggak mungkin kita hindari gitu aja. Sakit fisik, masalah duit, hubungan yang retak, ini kan nyata. Cara ngatasinnya pasti beda-beda tiap orang, tergantung situasi dan apa yang kita punya. Tepat sekali. Dan langkah pertama yang paling penting itu ya bangun kesadaran diri. Kemampuan buat ngenalin kapan stres yang kita alami udah mulai geser nih dari sekedar sibuk biasa jadi sesuatu yang kronis dan berpotensi ngerusak. Nah, buku ini ngasih semacam daftar periksa gejala umum stres kronis jangka panjang yang perlu kita waspadai. Mungkin sambil saya sebutin beberapa, Anda bisa coba inget-inget ada nggak pola-pola ini yang Anda kenali di diri Anda akhir-akhir ini? Boleh, boleh. Apa aja tuh tanda-tanda peringatannya? Yang paling umum ya, masalah tidur yang rutin. Entah susah mulai tidur, sering kebangun tengah malam, atau udah bangun tapi kok rasanya masih capek banget. Itu sering banget tuh kayaknya. Iya, terus perubahan nafsu makan yang drastis. Bisa jadi makan jauh lebih banyak dari biasa, atau malah nggak nafsu makan sama sekali. Secara emosi, mungkin Anda jadi lebih sering gelisah, gampang kesinggung, atau sumbu pendek gitulah. Dan ini mulai ngaruh ke hubungan sama orang dekat. Susah fokus sama pikiran yang nggak bisa diem juga termasuk. Banget, itu umum banget. Susah konsen sama kerjaan, bahkan pas ngobrol aja susah fokus. Pikiran rasanya kayak radio rusak, nggak bisa dimatiin. Muter-muter mikirin masalah terus. Jadi susah buat bener-bener rileks walaupun badan udah capek. Keluhan fisik juga sering muncul. Sakit kepala atau pusing terus-terusan tanpa sebab medis yang jelas. Nyeri otot juga? Iya, nyeri atau tegang otot yang kronis. Seringnya di leher, bahu, punggung. Terus masalah pencernaan yang bolak-balik, sakit perut, mual, diare, atau malah sembelit. Wah, banyak juga ya manifestasi fisiknya. Bahkan bisa sampai ke area yang lebih pribadi, kayak masalah seksual, atau malah jadi lari ke kebiasaan buruk ya?
Sangat mungkin. Penurunan gairah atau fungsi seksual itu sering dilaporkan. Dan juga kecenderungan buat lari ke perilaku yang sebenarnya nggak sehat, buat ngatasin stres. Misalnya jadi ngerokok lebih banyak, minum alkohol lebih sering, makan berlebihan apalagi yang manis atau berlemak tinggi, atau bahkan kecanduan belanja online, main game, macam-macam lah. Jadi pelarian gitu ya? Iya. Satu lagi tanda yang penting banget. Ngerasa kewalahan sama hal-hal kecil yang biasanya gampang aja Anda atasi. Tugas sehari-hari yang tadinya enteng sekarang rasanya kayak beban berat banget. Aduh, dengar daftar ini aja udah bikin, wah iya juga ya. Ini mungkin ngebawa kita ke langkah penting yang ditekankan Dr. Smith, bangun kesadaran diri. Itu kuncinya. Nah, buat bantu Anda nengalin nih, Anda lagi ngarah ke burnout atau udah kena stres kronis, buku ini ngasih beberapa pertanyaan refleksi yang kuat. Coba deh, luangin waktu bentar buat tanya ke diri sendiri. Seberapa sering sih Anda ngerasa energi emosi Anda habis? Terkuras gitu? Bener-bener kosong ya. Iya. Terus, apakah Anda sering bangun pagi udah ngerasa capek duluan cuma ngebayangin hari ini mau ngapain? Pas punya waktu luang nih, masih ada nggak sisa energi buat bener-bener nikmatin waktu itu? Apakah Anda ngerasa jadi lebih gampang sakit akhir-akhir ini? Kena flu lah, batuk lah. Apakah Anda masih ngerasa sanggup ngatasin masalah-masalah yang muncul di hidup Anda? Dan pertanyaan terakhir ini dalam sih. Anda masih bisa ngerasain nggak sih kalau usaha dan pencapaian Anda di kerjaan atau di rumah itu punya makna dan berharga? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan buat ngejudge diri sendiri ya, tapi lebih kayak alat bantu buat ngecek kondisi dalam kita. Dan ini penting banget, karena seperti yang tadi kita bahas, ada hubungan dua arah yang erat banget antara otak sama badan kita. Timbal balik gitu ya? Iya, stres itu bukan cuma urusan di kepala. Sinyal-sinyal stres yang terus-terusan dikirim badan, jantung deg-degan, otot kaku, napas pendek, itu direspon sama otak kita yang luar biasa adaptif. Otak bakal nyoba nyesuaiin diri sama kondisi siaga terus ini. Tapi penyesuaian jangka panjang inilah yang justru ngerusak. Ngerusak gimana maksudnya? Otak secara fisik bisa berubah, ini yang namanya plastisitas otak. Penelitian kayak yang dilakukan McEwen dan Gianna Ross tahun 2010, yang dikutip juga di buku, itu nunjukin gimana stres kronis bisa ngubah struktur dan fungsi area otak yang penting buat memori, ambil keputusan, sama ngatur emosi. Wah, jadi beneran ada perubahan fisik di otak ya, bukan cuma perasaan doang. Ini makin negasin pentingnya ngelola stres dong. Bukan berarti kita harus hidup tanpa stres ya, itu nggak mungkin juga. Malah bosen kali ya. Hahaha, iya nggak mungkin dan nggak sehat juga kalau nggak ada stres sama sekali. Tapi kuncinya berarti di keseimbangan. Kita perlu nyeimbangin antara input stresor yang masuk sama output atau proses pemulihan kita. Analogi ember stres yang sering disebut itu kayaknya pas ya. Ember stres, iya. Bayangin kita punya ember. Tiap masalah, tuntutan, kekhawatiran itu kayak air yang dituang ke dalam ember. Kalau air masuk terus tapi nggak ada jalan keluar, ya lama-lama meluap dong embernya. Nah, kita butuh keran pembuangan. Keran pembuangan, ya. Ya, aktivitas buat pulih, istirahat, dukungan sosial, apa aja lah. Keran ini harus berfungsi baik dan cukup gede buat nguras isi ember secara rutin, biar siap nampung air berikutnya. Analogi ember itu visual banget ya, gampang dipahami. Dan ini nyambung banget sama konsep kurva stres. Sering digambarin kayak grafik huruf U kebalik gitu. Ada juga kan di buku Figure 9. Oh ya, kurva U kebalik. Konsep ini nunjukin dengan jelas kalau kinerja optimal kita itu justru adanya di tingkat stres tertentu. Nggak terlalu dikit, nggak terlalu banyak. Nah, di puncak kurva itulah kita ngerasa tertantang positif, fokus, semangat, produktif. Ini yang kadang disebut eustress, stres yang baik. Oke, jadi ada stres yang baik. Tapi kalau stresnya kurang, di sisi kiri kurva itu gimana? Nah, kalau stresnya terlalu sedikit, kita malah cenderung bosen, apatis, kurang motivasi, kinerja juga rendah. Hidup rasanya hambar aja, nggak ada gregetnya. Jadi kurang tantangan juga nggak bagus ya? Iya, terus kalau kelebihan, Di sisi kanan kurva yang nurun itu, nah ini dia, zona bahaya yang kita bahas panjang lebar dari tadi. Kalau tingkat stresnya udah ngelewatin kapasitas kita buat ngatasinnya, kinerja kita malah anjlok drastis. anjlok ya? Iya, kita masuk ke zona panik, cemas berlebihan, susah mikir jernih, banyak salah, dan ujung-ujungnya ya kelelahan ekstrem atau burnout tadi. Semua manfaat positif dari stres optimal tadi hilang diganti sama dampak negatifnya. Kurva ini nunjukin banget pentingnya nyari sweet spot kita masing-masing.
titik pas gitu ya? Iya, titik keseimbangan personal kita. Keseimbangan antara tantangan yang bikin semangat sama rutinitas atau kepastian yang bikin kita ngerasa aman dan bisa pulih. Ini semua kedengarannya lumayan serius ya, tapi penting buat diingat juga, masih ada harapan kok. Walaupun dampak stres kronis itu nyata dan bisa ngerusak, Dr. Smith juga nekenin kalau kita nggak sepenuhnya nggak berdaya. Selalu ada jalan ya. Ada banyak cara, seringnya langkah-langkah kecil yang bisa kita masukin ke rutinitas harian buat bantu ngurangin respon stres badan kita dan bangun ketahanan. Dan ini bakal jadi fokus kita di pembahasan berikutnya nanti. Jadi, jangan keburu putus asa dulu ya. Tepat sekali. Ngenalin dan mahamin masalahnya itu udah langkah pertama yang krusial banget buat berubah. Baiklah, mari kita coba tarik benang merahnya ya dari penjelajahan kita di bab 29 ini. Poin utamanya adalah, sistem respon stres kita itu ibarat sprinter, bukan pelari maraton. Dirancang buat lari cepat jarak pendek, bukan buat lari terus-terusan tanpa henti. Harus ada istirahatnya. Betul. Stres kronis itu kayak maksa sprinter lari maraton ngebut. Pasti ada kerusakan jangka panjang. Jadi, penting banget buat Anda belajar ngenalin sinyal-sinyal dari badan dan pikiran yang nunjukin potensi burnout atau stres kronis. Ingat tadi 3 pilar burnout dan 6 area ketidakcocokan. Dan yang paling penting, kuncinya ada di keseimbangan. Keseimbangan antara tuntutan sama pemulihan ya. Iya, nyiimbangin tuntutan hidup sama pemulihan yang cukup. Nah, jadi, apa artinya semua ini buat Anda secara pribadi? Ya, mudah-mudahan dengan memahami ini bisa jadi semacam kacamata baru ya buat Anda ngelihat pola stres dalam hidup Anda sendiri. Tujuannya kan bukan buat ngilangin stres sama sekali, itu nggak mungkin. Tapi buat belajar berteman atau menari sama stres secara lebih bijak. Coba deh sekarang, pakai analogi tadi lagi. Bayangin ember stres pribadi Anda. Ember stres kita masing-masing ya. Iya, kira-kira nih seberapa penuh isinya sekarang? Dan yang nggak kalah penting, keran pembuangan apa aja yang udah Anda punya? Apakah keran-keran itu misalnya hobi, olahraga, waktu sama orang tersayang, tidur cukup, jalan dengan baik? Atau jangan-jalan ada keran baru yang perlu dipasang, atau keran lama yang mampet perlu dibenerin biar air di ember nggak luber terus? Wah, itu pertanyaan bagus banget buat dibawa pulang dan direnungkan. Dan sebagai penutup nih, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran reflektif terakhir. Setelah ini, coba deh ambil waktu beberapa menit buat diam, renungkan, kira-kira posisi Anda sekarang di mana ya di kurva stres pribadi Anda? Di kiri, di puncak, atau di kanan? Ya, apakah Anda ngerasa lagi di sisi kanan, tekanannya kebanyakan, sampai kinerja dan rasanya nggak enak? Atau mungkin malah di kiri, kurang tantangan jadi agak bosen? Atau syukurlah, mungkin Anda lagi pas di puncak kurva yang optimal. Dan nggak peduli di mana posisi Anda sekarang, apa sih satu langkah kecil beneran kecil aja yang bisa Anda lakuin hari ini atau besok buat nambah sedikit porsi pemulihan atau pelepasan stres ke rutinitas Anda? Mungkin cuma jalan kaki 10 menit, atau tarik nafas dalam beberapa kali, atau nolak satu permintaan yang nggak terlalu penting. Langkah kecil itu penting ya? Banget. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.